bukan hanya di Indonesia ya, bahkan juga dunia dihebohkan dengan aplikasi-aplikasi yang sangat merugikan bagi masyarakat. Bahkan melalui Satgas Investasi yang sudah terdeteksi itu ada 26, bahkan 28 investasi bodong. Kadang-kadang kita ini suka tergiur dengan janji-janji, dengan iming-iming. Kalau seandainya kita memberikan modal, contohnya 1 juta, nanti dalam 1 bulan akan menjadi kelipatan 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat. Kita bayangkan kalau kita tanpa kerja, tanpa susah payah, kita investasi, tapi dalam 1 bulan kalau sudah 10 juta, wah rasanya enak banget kan, kira-kira begitu. Selain itu juga biasanya menggunakan bukti pabrik dalam aplikasi itu biasanya seolah-olah ini selebritis ini, bintang film ini juga ikut, ya kan? Begitu juga mungkin para pejabat juga, ya kan? Padahal itu sebenarnya omong kosong. Hal-hal yang perlu harus kita pahami, kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksudkan dengan investasi. Ya, investasi itu kalau bahasa kita, bahasa bawahan, rendahan itu penanam modal. Ya, otomatis penanam modal itu kita harus siap dananya dulu. Kemudian investasi ini dalam bidang usaha apa? Bila perlu kita tanyakan kantornya di mana, bahkan nomor teleponnya di mana. Kenapa? Kalau menurut saya bahwa investasi ini sebenarnya ada 2, ya, investasi perorangan dengan investasi yang berdasarkan badan hukum atau perusahaan. Kalau investasi perorangan mungkin hanya faktor kepercayaan ya. Yang jelas kita tahu siapa yang menerima investasi, siapa investornya, terus bidang usahanya apa, terus pembagian hasilnya bagaimana. Tapi ketika kita melakukan investasi yang cukupnya sudah terlalu luas, ya, paling tidak ya kita harus tahu apakah kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu tentang penanaman modal, bahwa investasi ini berbadan hukum dan dilindungi oleh otoritas jasa dan keuangan. Kita ya itu pokoknya. Itu harus kita lihat dulu. Banyak yang menawarkan, wah ini kalau nggak segera bergabung ketinggalan. Selalu ini dan sebagainya. Sehingga kita tertakutlah masalah itu. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kuncinya ya itu tadi, diantaranya apakah dalam usahanya ini dilindungi oleh otoritas jasa keuangan atau tidak. Itu ketika aplikasi itu tidak bisa menjelaskan, ya, atau tidak ada keterbukaan, udah kita tinggalkan saja. Itu udah pasti investasi bodong. Begitu juga akhir-akhir ini memang seperti halnya kasusnya Doni Salmanan ya. Doni Salmanan itu kalau nggak salah menggunakan aplikasi Binomo ya, Binomo dan Quitek itu sampai dana yang mengalir itu kurang lebih 5 triliun. Itu alhamdulillah pihak Mabes Polri itu berhasil membuka, tapi ya pada kenyataannya aliran dana itu kok sana kemari, ya kan? Jadi termasuk aplikasi ada aplikasi yang menerima hadiah, bahkan siris itu hadiah pernikahan 10 juta itu ya harus mempertanggung jawab. Dan itu kan, oleh karena itu
ini juga himbauan kepada rekan-rekan sekalian. Memang kalau medsos itu, kalau menurut saya ada baiknya dan juga ada tidak baiknya. Ada baiknya ketika kita menggunakan dengan hal-hal yang positif, tapi tidak ada baiknya ketika kita menggunakan medsos itu yang kurang adil, kurang cerdas. Ya, contohnya bahwasanya banyak aplikasi-aplikasi ya yang menggunakan iming-iming yang tidak masuk akal, ya tidak masuk akal. Apalagi ini masa-masa pandemi begini, waduh itu orang gampang tergiur kan gitu. Termasuk ada contoh itu di tetangga saya itu menggunakan aplikasi apa dia. Awalnya dia setor 5 juta pakai 5 juta, dalam 1 bulan itu akan berkembang menjadi 50 juta ya, kalau nggak salah 50 juta. Itu memang benar Pak. Begitu pada akhir bulan deadline-nya itu dia dapat separuhnya. Rupanya semakin kesana semakin nafsu. Wah, kalau begitu enak juga nih, sambil jualan Indomie, jualan bakso, ya kan? Tapi saya akan dapat sekian ratus juta. Ya. Akhirnya apa? Cari jalan pintas sampai mobil dijual, tanah dijual, diinvestasikan investasikan. Begitu pas deadline-nya akhir bulan, ternyata itu sudah diblokir. Ketemu lagi ya? Hilang. Sehat nih. Sudah hilang. Itu makanya minta tolong kita hati-hati ya Mbak untuk rekan-rekan sekalian untuk penggunaan atau dalam hal investasi. Ketika menemui kejadian-kejadian seperti itu, katakanlah mungkin kita sebagai korban, bagaimana kita cara melaporkan persoalannya? Ya tentunya lengkapi dokumen Indonesia, termasuk mungkin bukti transfer bersaplikasinya, ya itu bawa ke kami, biar kami nanti lakukan penyelidikan dan penyidikan. Terus selanjutnya bagaimana nanti upaya dari kepolisian? Dan tentunya kita telusuri para pihak, kita ambil keterangan, ya kita ambil keterangan mungkin sebagai saksi dulu. Kemudian kalau memang memenuhi 2 alat bukti yang cukup, kita tingkatkan menjadi tersangka. Biasanya pasal-pasal primer yang kita terapkan itu pasal penipuan atau penggelapan. Itu biasanya itu. Dan kemudian timbul pertanyaan, terus bagaimana Pak? Ini orang-orang yang menerima aliran dana, ya kan? Sebenarnya pada intinya orang-orang yang menerima aliran dana itu cenderung kepada keperdataan, ya keperdataan, ya kan? Dan sebenarnya tidak wajib untuk mengembalikan. Itu kalau kita ambil garis lurus hukum seperti itu. Gitu. Namun demikian ada, kalau di kami itu di kepolisian itu ada istilah dikresi ya. Dikresi itu peluang. Ketika orang-orang ya ini menerima aliran dana, kemudian ada niat untuk mengembalikan, ya paling tidak nanti dalam sidang pengadilan itu ada poin yang meringankan. Contohnya kayak siapa tuh? Karena ada kan beberapa orang dari British, dia pernah terima uang 10 juta dikembalikan. Itu Pak, kira-kira seperti itu. Itu. Jadi ya mohon maaf karena memang ini juga masih banyak ya teman-temannya. Kalau sekiranya ada persoalan apapun, mungkin berkaitan dengan investasi, kalau sekiranya bisa merapat ke Polsek Suruh, kami membuka pintu lebar-lebar untuk kita akan tindak lanjut. Sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mungkin sedikit atau satu atau dua orang yang mungkin ada pertanyaan, karena ini untuk minta waktu juga, karena beli-beli juga belum kebagian. Silakan monggo ditunggu. Mungkin barangkali ada pertanyaan Pak, satu atau dua. Silakan orang mubahisin, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tadi titik poin yang kita dengar mungkin di situ yang mendapatkan aliran dana tidak wajib mengembalikan, gitu Pak ya. Titik poin tadi yang harus kita garis bawahi. Orang yang mendapatkan aliran dana tidak wajib mengembalikan. Ya, perlu digaris bawahi itu. Menurut saya itu poin yang tadi yang sangat terkaitan dengan asilah ini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mik. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Saya Mas Sohi dari PP Nur Andika. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang dana penipuan ini Pak. Kalau dari tadi yang menerima hadiah atau hibah itu tidak wajib mengembalikan, lalu siapa yang nanti akan bertanggung jawab kepada korban? Korban itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, korbannya itu ribuan. Dan jikalau uang itu tidak dikembalikan, atau minimal yang masih ada di tangan orang yang menerima hibah itu wajib dikembalikan, meminimalisir kerugian dari korban. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, bahwa dari harta penyitaan yang ada di kantor polisi atau di negara ya, itu kan kalau di undang-undang bahwa negara tidak wajib mengembalikan kepada korban. Lah ini kan kalau mungkin kasusnya kayak seperti yang ditangkap adalah uang yang tidak legal seperti penjualan obat-obatan terlarang, itu mungkin bisa masuk di situ. Karena di situ tidak ada hak orang lain. Tetapi kalau kasus penipuan itu berarti ada hak yang dirugikan. Lah kira-kira apakah korban ini berhak untuk meminta uangnya kembali kepada negara, atau apakah negara menjamin mengembalikan kepada korban? Mungkin itu saja. Mohon maaf ya, saya selalu. Jadi yang ditanyakan oleh saya ini yang mau kita bahas sebenarnya. Jadi kalau si mubahisin ini mau bertanya, silakan bertanya seputar deskripsi masalah. Jadi yang barusan ditanyakan itu nanti yang akan kita bahas. Jadi itu bukan ranahnya Sohibul Asilah gitu kan. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang nanti. Jadi mengenai terkait kerugian kan atau ini semuanya ada di sini nanti. Ini silakan bertanya terkait deskripsi masalah, alur cerita dari ini silakan ditanyakan. Gitu. Silakan. Tapi mohon maaf Pak, nggak apa-apa kita jawab. Ya, biar ada. Gitu, karena memang di sini itu media untuk musyawarahkan gitu kan ya. Itu karena ya wajar gitu loh. Mungkin masyarakat dengan kita itu mungkin ada sesuatu yang harus ditanyakan. Kalau kemarin-kemarin Bapak menemuin polisi susah ya Pak ya, dan kebetulan hari kebetulan hari ini bisa ketemu, alhamdulillah Pak ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita tanya. Jadi kalau yang saya sikapi ini Pak, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana nasib uang korban? Kan kira-kira begitu Pak ya, berkaitan dengan perkara penipuan ini. Kalau sudah dimiskinkan, terus apa lagi yang mau diminta? Kan kira-kira begitu. Nah, di sini perlu kita ketahui Pak, bahwa hukum kita itu sebenarnya ada dua kategori hukum
Kalau hukum pidana ya kita hanya areanya itu perbuatan pidananya, Pak. Ada hanya perbuatan pidananya. Kalau seandainya ada korban, kalau ini uang saya bagaimana nasibnya? Pelaku kan udah ditangkap, uang saya bukan sedikit, kan harus dipulangkan. Ya, ketika ini ada kesepakatan antara tersangka atau mungkin dengan korban, ya silakan aja. Tapi kalau ternyata tersangka ini sudah terlanjur miskin dan tidak mungkin lagi uangnya dikembalikan, selain masuk ranah pidana, ajukan gugatan ke pengadilan. Itu kira-kira begitu Bapak ya? Itu kira-kira begitu. Itu. Jadi kalau polisi itu hanya ngurusi dalam ranah pidananya. Itu masalah ganti rugi segala macam ya itu ada. Itu Pak ya. Hanya kita memberikan alur Pak, memberikan jalan. Gitu. Kalau mau sekiranya bisa kamu kembalikan aja. Kan gitu kan. Tapi kalau memang kamu nggak bisa kembalikan karena kamu udah miskin, ya udah kita berikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ke perdata dengan dasar nanti putusan pidana Pak. Kira-kira begitu ya Pak ya. Itu mungkin bisa Pak, bisa dipahami Pak ya. Nah. Ya memang yang saya tanyakan yang itunya Pak. Bukan masalah hukumnya itu negara akan itu bukan. Tapi tanah bagaimana tata cara korban itu bisa mendapatkan haknya kembali gitu Pak. Nanti silakan kita Ya, silakan satu lagi. Dari MBB silakan Pak. Ya, terima kasih operator berarti yang kami muliakan. Kami dari MBC Cisota menanyakan seputar deskripsi, minta penjelasan undang-undang terkait kemiskinan. Dikembalikan sebagai barang bukti. Ini Barang bukti saya. pelaku kan dimiskinkan. Orang kok kan dikembalikan Terus, ke negara gitu, gimana? yang disita itu harta hasil penipuan atau semuanya, Ya kepolisian semua harta. bahwa penerimaan sampai Kemudian tersebut juga setelah harta ini disita tulis oleh negara, harta ini dialokasikan untuk apa? melaporkan ke polisi, mengembalikan ke negara. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Jebule rampas malah. Ya, proses penyitaan aliran karena Silakan. Disita terus ditulis kados itu Terima kasih. sana. Ini pertanyaan yang sangat rampas menarik. terus tidak dikembalikan ke Ya, korban apa? sebetulnya saya meraba-raba karena ini nanti ranahnya pengadilan Pak ya, setelah nanti inkrah karena berkaitan dengan barang bukti. Namun demikian sedikit saya bisa sampaikan di sini ada pertanyaan apa saja sih yang disita, kira-kira begitu Pak ya, itu berkaitan dengan investasi bodong. Dan jelas begini Bapak, selama harta kekayaan itu masih ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan, ya Pak ya, itu wajib hukumnya untuk dilakukan penyitaan. Seumpama begini, seumpama hasil dari kejahatan ini diberikan handphonenya kita ambil Pak, kita sita, atau mungkin diberikan aset berupa tanah, mobil, ya kita sita, karena itu merupakan hasil dari kejahatan. Enggak, itu, ya kan? Kalau harta hasil tidak Pak. Ya itu tergantung ya, tergantung, itu, ya kan? Jadi banyak kan orang yang melakukan penipuan itu mungkin memang dasarnya orang kaya karena kepandaian, kepintaran melakukan seperti itu, atau mungkin bisa juga karena ini mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf mungkin dari miskin akhirnya bagaimana caranya berupaya supaya bisa kaya kan gitu kan. Tapi sebenarnya harta kekayaan yang didapat sebelum dia melakukan suatu perbuatan itu nggak ada persoalan, ya kan? Kecuali kalau memang udah benar-benar tidak ada yang bisa untuk dikembalikan, kemudian dia ada kesanggupan, ya udah duitmu tak ganti dengan tanah, itu beda ya Pak ya, beda, itu beda. Tapi pada intinya bahwa barang ya yang bukan hasil dari kejahatan itu tidak bisa disita, ya. Kemudian
bagaimana nanti nasibnya katakanlah barang bukti ya Pak ya, barang bukti mungkin barang-barang yang diambil atau yang disita itu setelah di pengadilan kan kira-kira begitu Pak ya. Nah itu nanti kalau menurut saya itu nanti ranahnya pengadilan. Apakah nanti akan dimasukkan ke kas negara atau mungkin akan dikembalikan kepada masing-masing korban. Itu kira-kira begitu Pak ya. Gitu. Jadi kami hanya sebatas itu. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih mungkin dapat dipahami Bapak dari Pak Bapak ya. Intinya seperti itu. Terima kasih. Ya cukup Pak. Kami mohon maaf beliau-beliau. Mungkin kira-kira itu Bapak ya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus karena ini sebentar lagi udah bulan suci Ramadan, mungkin 7 atau 8 hari dan saya secara pribadi atau bahkan mewakili dari pada Polsek Curug barangkali ada tutur kata ataupun sopan santun yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Syaikul Fasilah yang telah memaparkan deskripsi masalah. Selanjutnya kita langsung beranjak ke termin asilah ya. Jawaban saya bacakan di sini. Pertanyaan yang pertama, apa hukum tindakan pihak kepolisian mengambil atau menyita aliran dana pelaku yang sudah pindah tangan? Yang sudah pindah tangan di sini di atas tadi, baik di situ jual beli atau kan dihadiahkan ke orang lain dan meminta untuk mengembalikan ke negara. Jika tidak boleh, apa solusi atau rekomendasi secara fikih terhadap kasus di atas? Ya, untuk hal ini saya buka tiga jawaban. Silakan. Miftahul Ulum satu. Yang disita apa saja nih? Dananya korupsi, penyuapan narkoba, hasil yang kayak Jadi istilah yang pertama ini masih banyak yang ingin dipertanyakan. Mohon diberi waktu untuk atau sebelum sampai ke jawaban agar nanti jawabannya tidak mantap. Ya, silakan. Jangan ragu-ragu moderator ya. Yakin. Saya pikir ini sudah jelas dari masalah tadi. Itu kan deskripsi masalah. Ya, silakan. Masalahnya baik. Di sini di untuk soal nomor 1, apa hukum tindakan pihak kepolisian mengambil atau menyita aliran dana pelaku yang sudah pindah tangan ke orang lain? Mungkin bisa dijelaskan maksudnya dana tersebut sudah pindah tangan ke orang lain, apa sifatnya adalah pencucian uang atau bagaimana? Dari Mitorun Jakarta Selatan itu. Ya, satu dulu. Silakan. Saya berhasil. Terima kasih. Tambahan ya, ini tambahan. Jadi begini Bapak ya, kembali lagi, selama barang itu hasil dari kejahatan, ya, barang itu berada di tangan siapapun, itu wajib hukumnya kita amankan, kita ambil. Karena itu amanah undang-undang Pak. Jadi polisi tidak bertindak sembrono, ya kan? Karena apa? Suatu perkara itu nanti bisa diputus yang jelas dengan adanya korban, dengan adanya saksi, kan kira-kira begitu juga dengan dua alat bukti. Itu Pak, itu. Jadi tetap nanti dalam teknik penyidikan atau penyelidikan kepolisian dalam hal penyitaan itu tetap kita lakukan penyitaan. Sopama gini Bapak, saya sopama pada waktu itu terima 10 juta sopama. Karena 10 juta, ya 10 juta ini dengan apa? Waktu ya, waktu mungkin seminggu, 10 hari atau sebulan. Ternyata uang 10 juta ini habis Pak, habis. Kemudian kita ditanya, itu yang uang 10 juta yang kamu terima itu kamu kemanain? Pak, itu 10 juta itu sahabat beli motor, kan beli motor. Ya motornya disita, karena itu merupakan hasil dari kejahatan. Itu Pak, kira-kira seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dipahami Pak. Jelas atau mungkin saya.
Jadi sifatnya tindakan itu umumnya baik BLG atau Iya, kira-kira seperti itu. silakan yang kedua dari Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Ini maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini tindakan kepolisian mengambil atau menyita ini atas dasar dugaan atau sudah menjadi tersangka bahwa yang menerima adalah pelaku money laundering. Maksudnya masa polisi hanya menduga atau akhirnya disita atau memang sudah menjadi tersangka agar kita bisa menghukumi, karena ini kan berhubungan dengan muamalah, kita harus tahu nafsir amrinya itu bagaimana. Wah, itu nggak usah. Silakan. Udah ya, begitu ya. Jadi begini. Jadi tahap penyidikan kepolisian itu sesuai dengan Perkap nomor 16 tahun 2001 itu sudah diatur. Kalau dulu orang baru kita duga aja udah kita bisa sita barang-barangnya. Tapi sekarang tidak. Sekarang itu ada tahap-tahapannya. Tahap awal itu kita lakukan penyelidikan. Penyelidikan apakah benar ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Kan kira-kira begitu. Ketika kita mengumpulkan keterangan baik keterangan saksi atau mungkin dua alat bukti yang cukup, dan kepolisian memiliki keyakinan bahwa ini suatu perbuatan pidana, baru kita tingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ketika ditingkatkan menjadi penyidikan, yang tadinya tersangka itu kita posisikan baru sebagai saksi, ya kan? Ketika kita tingkatkan penyidikan, yang terduga ini kita tingkatkan menjadi tersangka. Artinya apa? Artinya di situ kita sudah melakukan upaya hukum, kan gitu kan? Kira-kira ya. Ketika ini sudah kita tingkatkan penyidikan, yaitu upaya hukum apa? Salah satu di antaranya kita melakukan penyitaan, itu sudah merupakan salah satu upaya hukum. Gitu. Jadi semua ini ada tahapan-tahapannya ya Pak ya, ada tahapannya. Jadi polisi nggak serta-merta terus kita ambil, kita enggak. Itu mulai dari penyelidikan, ya. Ketika nanti ada dua alat bukti yang cukup, ya, baru kita tingkatkan menjadi penyidikan. Nah, penyidikan itulah kita sudah wajib hukumnya untuk melakukan upaya hukum, Pak. Kira-kira seperti itu. Paham ya Pak? Jadi kalau sudah jadi tersangka baru bisa disebut gitu. Betul Pak, kira-kira seperti itu. Karena penyitaan itu salah satu bagian dari upaya hukum. Itu. Tapi ketika masih tahap penyelidikan Pak, nggak boleh Pak. Polisi untuk menyita itu nggak boleh. Karena masih tahap penyelidikan. Itu Pak ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf untuk dipercepat. Saya kira jelas pertanyaannya, tinggal membahas saja. Apa hukum tindakan pihak kepolisian? Ya kan? Menyita aliran dana pelaku yang sudah pindah di tangan orang lain. Berarti ini sudah jelas ini. Jadi agar supaya cepat, saya kira mubahisin tinggal membahasnya saja. Bapak polisi juga supaya nanti mendengar pemasukan agar Bapak polisi juga nanti bisa ambil dari kutubul mu'tabarah atau marajih daripada mubahisin, sehingga untuk menindaklanjuti para polisi nanti lebih enak. Termasuk sekarang ini agak lama juga saya tambah sedikit. Bapak polisi sekarang ini udah keren, ada kasus utang online yang begitu luar biasa. Kadang-kadang pihak penagih itu mengancam dan sebagainya, meneror dan sebagainya. Ini juga mesti bagaimana tindakan polisi. Dan di kampung-kampung Bapak polisi sudah beredar rame dengan adanya bergulirnya rentenir. Dengan bergulirnya rentenir ini Masya Allah, utang 1 juta dapat 800. Cara menyicil sekitar sampai dari 1 juta itu mencapai 400-600. Ini juga barangkali dengan keterangan ini Bapak polisi juga bagaimana secara kelanjutannya nanti. Ya sekian, terima kasih. Ya. Tadi yang aset yang disita itu
maaf tadi untuk masalah itu sudah dipaparkan tadi jelas disita oleh negara, yang semuanya udah jelas tadi atas arahan Musohi. Kita langsung aja ya. Coba satu kali. Enggak, kita langsung aja mengarah ke pertanyaan. Coba. Itu nanti masalah ganti rugi nanti ada di sesi kedua nanti. Jawaban yang kedua. Saya kira itu jelas. Coba satu aja. Ya. Saya menghargai apa yang ditanyakan dia itu memang betul yang tanyakan itu. Artinya negara menyita itu untuk kas negara apa untuk dikembalikan kepada pihak yang korban, hanya itu saja. Mungkin kalau tadi sudah dijawab oleh Bapak Kapolsek, ada wakil dari Kapolsek bahwa itu bukan dimiliki negara tapi menjadi ditangani diamankan oleh negara. Kemudian bagi yang korban silakan untuk mengambil dengan gugatan Pengadilan. perdata. Nah, yang semacam itu berarti bukan dimiliki negara tapi dikembalikan kepada pihak korban dengan catatan ada bukti pengajuan atau itu pengajuan perdata tadi. Seperti sepeda motor yang disita karena pencurian itu nanti bisa dikembalikan kepada yang berkorban yang dicuri dengan membawa alat bukti, mengajukan perdata pakai BPKB dan ya gitu ya Pak Kapolsi ya. Nah itu artinya tidak dibeli oleh STNK dengan BPKB. Kalau STNK-nya biasanya dibawa juga karena ikutan. Ya. Nah itu macam itu. Artinya bukan dimiliki negara, tapi kalau tidak ada yang ngambil, yo dimiliki negara. Jadi dilelang. Yang jelas bukan dirampas oleh negara semata-mata dimiliki negara, tapi akan dikembalikan kepada yang berkorban. Namun karena yang berkorban itu tidak dapat hanya mengajukan tanpa bukti, nanti kalau tanpa bukti mengaku-ngaku semua, maka mengajukan perdata bahwa dia tertipu dengan bukti-bukti ini. Dan sehingga itu juga dikembalikan kepada yang korban. Gitu juga ya Pak Polisi ya? Mohon izin Pak Kiai. Ya. Ini tergantung konteksnya ya, konteks kasus ya. Nah, Coba mau begini, saya analogikan seumpamanya ada kasus penyalahgunaan sabu atau mungkin senjata api ilegal. Masa iya sih sabu atau senjata api itu akan dikembalikan ke pemiliknya? Kan enggak juga kan? Enggak. Hah? Ini tergantung konteksnya. Makanya kembali lagi, ini tergantung nanti putusan hakim. Itu bagaimana? Apakah uang ini akan dimasukkan ke kas negara atau akan dikembalikan kepada masing-masing korban? Itu. Tapi kalau dikembalikan kepada tersangka ya nggak mungkin. Kan gitu Pak ya. Gitu loh Pak. Makanya seperti itu aja. Saya pemilikan senjata api ilegal. Masa jadi setelah putus pengadilan terus senjata api dikembalikan kepada pemiliknya, atau mungkin sabu terus sabu itu akan dikembalikan ke pemiliknya? Enggak juga. Kan kira-kira gitu Pak ya. Ya Mas. Ya itu memang betul. Lihat dalam kitab Madhaibul Arba'ah juz 5 halaman 191. Dikembalikannya harta yang pencurian atau penipuan itu manakala ada pengadu dari pihak yang dirugikan. Benar. Nanti kita akan berkembang Nanti kita akan berkembang jawabannya. Yang penting sekarang ini jawab dulu. Nanti ada kiai handal ini nantinya. Ya, jawab aja dulu. Ya bagaimana? Dari kitabnya apa, maraji'nya apa? Ya, jadi kita pisahkan ya Mas, kita pisahkan antara hukum ini negara dengan hukum Islam ya Mas ya, gitu. Karena kalau nyangkut ke hukum Islam, saya nggak nyambung ke sana, kan gitu kan? Insya Allah Bapak Polisi di pihak NU itu ada masalah ta'zir. Kita pakai fatwa Ibnu Abdus Salam. Itu nanti insya Allah. Boleh mengambil barang sitaannya. Gimana Mas? Coba. Yang kami tanyakan itu kan undang-undangnya Pak. Mohon maaf ini belum ke hukumnya, jadi jangan salah paham. Yang saya tanyakan itu undang-undang menyita barang milik penipu itu, apakah memang sitaannya murni di posisi negara atau negara memberikan pilihan bahwa korban berhak mengambil, menuntut seperti yang tadi dijelaskan oleh Kiai Azizi. Yang saya tanyakan undang-undangnya, bukan hukumnya.
Jadi begini. Undang-undangnya tertulis begitu atau tidak? Jadi begini Mas ya. Jadi baru nanti polisi itu bertindak berdasarkan undang-undang. Kan kira-kira begitu. Kalau polisi bertindak tanpa dasar undang-undang itu namanya ngawur, ya kan? Sebagaimana yang tertera dalam KUHP, kita undang-undang hukum pidana itu ada Mas Pak, ya tata cara kita beracara, termasuk di pasal 20 atau 19 itu ada ya rumusan bagaimana sih kita diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan suatu penyitaan. Itu kira-kira seperti itu Mas ya. Jadi ada dasar hukumnya tuh. Jadi nggak antem kromo, wah ini gampangnya motor hasil tuturan ambil tanpa dasar ya nggak boleh, ya kan? Itu kira-kira gitu ya. Saya paham kalau itu. Ya. Kalau polisi bertindak harus sesuai undang-undang itu saya paham. Ya, cukup Mas, ya, cukup. Poinnya belum terjawab. Ya, cukup. Jadi Cukup. semuanya Saya sudah dicukupkan kalau jawab. cukup. Kalau jawabannya ngambang saya nggak tahu jawab. Dicukupkan ya. Jadi Silakan nanti kalau ini datang ke polsek atau apa kita discuss bareng-bareng nggak apa-apa. Atau mungkin ya saya kesini nggak apa-apa lah sambil dolan. Ya Pak Kiai ya sambil dolan sambil kita silaturahmi kan nggak apa-apa. Kan gitu ya kira-kira seperti itu. Semuanya kan bisa kita cairkan, bisa kita terlibat. Terus kemudian mohon izin Bapak ya, ini sekali lagi nih tadi ada dari Pak Yani, bagaimana sih menyikapinya kalau kita tuh menjama online, kemudian para apa namanya debt collector ini menggunakan tangan ketiga untuk menekan, memaksa, dan sebagainya mengembalikan. Jadi begini Bapak, ya yang kita sikapi itu kekerasan, bukan masalah pinjam-pinjam. Ketika seseorang atau ada orang lain yang ditekan, diperas, dipaksa, di situ Pak sebenarnya pidananya. Kalau pinjaman online itu ya kan antara mereka, kan gitu kan, antara mereka. Contoh begini, contoh ketika saya kredit mobil, ini saya nunggak nih Pak nih, nunggak. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan saya dihadang, dipaksa agar menyerahkan mobil. Dan di situ pidananya itu bukan karena salahnya saya pinjam utang mobil, bukan. Di situ kesalahannya ada pemaksaan. Mungkin kira-kira gitu ya Bapak ya. Itu. ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung, jadi saya tidak usah mengulang lagi pertanyaannya, sudah jelas semua ya. Silakan saya buka 3 jawaban. Jawaban pertama silakan dari Pondok Pesantren Al-Muttaqin, yang kedua FBB Cisoka, 3. Satu lagi. Mungkin dari silakan. Miftahul Khair, tuan rumah. Ya, yang pertama dari Pondok Pesantren Al-Muttaqin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban kami, apa hukum tindakan kepolisian? Hukumnya wajib, polisi wajib menyita, karena polisi menyita itu kan atas dasar atau dinaungi oleh Ya, undang-undang. cukup nanti. Oke, siap. Berarti wajib menyita. Yang kedua MPB Cisoka. MPB Cisoka. Jawaban kami boleh. Boleh, jawab. Boleh. Tidak sampai wajib. Tidak sampai taraf wajib, hanya boleh. Yang ketiga, silakan. Saya taksir. Boleh. Ya, silakan. Tolong dipaparkan dari Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Kami menjawab ini wajib menyita karena memang jawabannya apa, tindakan polisi itu dinaungi oleh undang-undang, dalam artian polisi diperintah oleh undang-undang, keputusan negara.
Makanya dalam ibarat kami yang kami dapati, ini polisi wajib seseorang wajib mentaati perintah amir, perintah imam. Ibaratnya seperti ini. Di dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, juz 10 Shaykhah 47. Al-Fasl Salis fi ahkamil imam wa fihi masail. Ihdaha tajibu ta'atul imami fi amrihi wa nahyihi ma lam yukhalif hukma syar'i sawa'un kana 'adilan aw ja'iran. Dan kita tahu bahwasanya tindakan kepolisian ini mengambil atau menyita aliran dana money laundry ini tidak bertentangan dengan syariat. Karena memang secara kalau diteliti ulang, duit yang diberikan kepada penerima ini juga nggak tamlik dan nggak sebagainya. Jadi saya kira ini juga hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga polisi wajib mentaati imam ataupun undang-undang. Ya, cukup saja. Pemaparannya kedua silakan. Ya, kami menjawabnya boleh. Maksud daripada harta ini disita kan untuk diamankan agar tidak disalahgunakan lagi oleh pelaku. Dan yang berhak untuk mengambil menyita ini boleh siapapun. Mohon maaf, ini NPWP Soka, jadi ini yang dimaksud yang disita dari orang yang menerima aliran dana, jadi bukan dari si pelaku. Iya, maksudnya kan dana ini kan dari pelaku. Taratupnya kan di situ. Maksudnya gini. Jadi intinya sudah dipindah tangan kan. Tapi kan ada sangkut pautnya sama pelaku. Bentar dulu ya. Jadi imam atau dalam fikihnya mengamankan bagi korban-korban yang ditipu oleh sang pelaku agar hartanya ini tidak disalahgunakan lagi. Dan yang berhak itu siapapun asal dia amanah dan mampu mengalokasikan harta hasil tipuan ini kembali ke pemiliknya lagi. Begitu. Jadi tidak harus polisi. Namun di Indonesia ini sudah ada payung hukumnya. Nah, polisi ini atas dasar pemerintah. Jadi siapapun itu boleh asalkan dia mampu untuk menyalurkan kembali ke pemiliknya. Nah itu. Ya, cukup. Oh, mohon maaf disertai dari Kutubul Mu'tabarahnya. Seperti tadi. Ya, menyusul. Tataran yang ketiga itu silakan. Yang mengatakan tafsir tahu baik. Dan kenapa saya mengatakan ini hukum tafsir? Pertama, bisa dihukumi tafsir karena memang ini ranahnya penipuan ataupun tindak kejahatan. Kita contoh dalam saat ini yaitu kalangan Doni ataupun Indra Kents. Beliau ini sebagai pemain dari aplikasi yang bodong ini bernama Binomo, ya kan? Nah, ketika uang tersebut ataupun harta tersebut diambil pindah tangan kepada pemerintah ataupun kepada kepolisian sesuai undang-undang ataupun sesuai ranahnya polisi, maka ini satu diperbolehkan diambil. Yang kedua, boleh disodakohkan dengan alasan karena harta tersebut jika dialirkan kepada pemerintah
ataupun dialirkan kepada pemerintah sultan, maka ini hukumnya bisa taksirul dzulmi, akan mengakibatkan banyak kedoliman. Saya bacakan paparannya boleh di dalam kitab Al-Majmu' juz 9 Shahifah halaman 351 sampai 352. Qala al-Ghazali, idza waqa'a fi yadihi malun haramun min yadi sultan, qala qaumun yuradduhu ila sultani fa huwa a'lamu bima yamliku. Jika memang harta tersebut haram, ada harta haram, maka dari kekuasaan sudah ada di kekuasaan sultan, maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, satu kalangan ulama mengatakan bahwa harta tersebut lebih baik dikembalikan kepada sultan. Karena kenapa? Fahuwa a'lamu bima yamliku. Satu, wala yatasaddaqu bihi, dan ini tidak boleh disedekahkan. Tetapi ini waqtar Haris al-Mahasibi hada, tapi ini kaul mukhtar. Di dalam madhab Imam Syafi'i kita tahu kaul mukhtar kharijun anil manqul wala yakhruju anil qaidah, keluar dari manqul Syafi'iyah tetapi tidak keluar dari qaidah Syafi'iyah. Yang nomor kedua, waqala akharuna, ada pendapat dari kalangan madhab Syafi'iyah juga, tetapi ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa yatasaddaqu bihi idza ulima anna sultana la yu'atuhu ila mali li'anna waddahu ila sultan taksiru lidhani. Jika memang sudah termaklum bahwa sesungguhnya sultan tidak mengembalikan kepada malik orang yang memiliki ataupun sebagai korban, tidak. Kenapa? Lebih baik ya tasaddaqu bihi, lebih baik disedekahkan saja daripada dikembalikan kepada sultan. Kenapa alasannya? Li'anna waddahu ila sultan taksiru lidhulmi, karena jika dikembalikan kepada sultan maka itu akan mengakibatkan ataupun memperbanyak daripada kezaliman. Qala al-Ghazali wal mukhtaru annahu in ulima annahu la yuwadduhu ala malikihi fa yatasaddaqu bi an malikihi. Imam Ghazali pun berkata di dalam qaul mukhtar, jika memang diketahui tidak dikembalikannya malun haramun tersebut, saya katakan ini malun haram. Kenapa? Karena dari proses penjahat atau kejahatan ataupun dari proses penipuan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Polisi, maka pendapat Imam Ghazali kaum mukhtar, jika memang ini sudah ulima, sudah maklum tidak boleh dikembalikan harta haram tersebut kepada pemiliknya, maka fayatasaddaqu bihi an malikihi, maka lebih baik disedekahkan saja. Ya, lebih ranahnya ini hukum tafsir juga. Maka banyak juga di sini ada lagi pendapat mukhtar juga, jika memang sultan tersebut mentasarufkan malun haram tersebut kepada tasarruf yang batil, maka lazimahu wa ayyasrifahu bi masalihil muslimin, lebih baik ditasarufkan kepada orang-orang muslim. Seperti bagaimana? Misal qanatir wa ghairiha, seperti membuat memasang lampu ataupun membuat jalan dan yang lainnya. Seperti itu. Ataupun jika memang tidak ada karena memang takut untuk dimaslahatkan kepada orang muslimin, maka tasaddaqu bihi alal ahwazi fal ahwaz, maka lebih baik disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti itulah. Lebih panjang lagi ini nanti bahkan di dalam kitab Majmu juga mengatakan si pelaku pun mesti